Halo teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat datang di episode 15 dalam serangkaian Borneo Trip. Di video episode 15 kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita. Setelah di video sebelumnya kita sudah naik pesawat Smart Air dari Longlunuk menuju ke Melak. Nah, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan lagi via jalur sungai lagi teman-teman. Kali ini kita akan naik kapal taksi Mahakam dari Melak menuju ke Samarinda, di mana transportasi ini bisa dikatakan andalan untuk warga Melak yang ingin berpergian menuju ke Samarinda. Dengan harga tiket kurang lebih 180.000, kita sudah bisa naik kapal ini dengan merasakan kearifan lokal yang masih terasa di transportasi ini. Dan infonya sih, kalau perjalanan milir atau turun mengikuti aliran sungai Mahakam nantinya lebih cepat lagi waktu tempuhnya. Kira-kira selisih berapa lama? Oke, untuk informasi lebih lengkapnya lagi, mari kita sama-sama simak videonya sampai selesai ya. Selamat menonton. Halo teman-teman semua, selamat sore. Nih jam 16.15 Selasa 28 April 2026. Nah, perjalanan ini kita mulai dari Melak teman-teman. Nih, kita akan hilir menuju ke mana namanya, ke Samarinda. Kira-kira naik apa? Tentunya naik kapal teman-teman, mumpung lagi ada di sini. Nah, ini posisi kita ada di seberangnya pelabuhannya di depan situ. Ini kita habis dari musola sini setelah turun tadi teman-teman. Nih jam 16.16 kapalnya jam 5 diberangkatkan. Ini kita barusan makan bakso tadi di sana tuh. Kita tadi makan bakso di sana 20.000 teman-teman harganya. Oke, kita lanjut yuk, kita menuju ke pelabuhan. Nanti kita lihat secara lebih detail kira-kira seperti apa. Ini nggak mau beli gorengan dulu tak mas pulang ini. Enak kayak beli gorengan dulu ini. Tunggu kita. Kita beli gorengan dulu buat perbekalan di kapal. Ini kita beli gorengan. 5.003 teman-teman. Nah. 9 dikasih 20.000. Harga itu beda. Iya mungkin positif ya. Oke. Oh, aku dapat ya. Nih Mas Bolang, gue cari kita. Ya kisian bulut-bulut ian. Nih beli buah apa ini Mas Bolang ini? Ada aja ini ya. Buah mata kucing katanya, setengah kilo. Nah, saya belum pernah makan itu. Nanti kita coba deh. Nah, pelabuhannya di depan itu teman-teman. Seperti ini situasi sore di Melak. Nih di dekatnya pelabuhan. Lumayan ramai di situ.
orang jualan rame. Nih, ini ada orang masang kabel nih. Oke, habis ini jalan lagi yuk. Oke, ini kita udah sampai di depan pelabuhan teman-teman nih. Mas Bolang lagi beli minuman dulu. Dan kita lihat ke sebelah kanan. Nah, itu kapal kita udah kelihatan teman-teman. Cahaya Dina. Nah, itu dia kapal yang akan membawa kita menuju ke Samarinda. Diberangkatkan jam 5 infonya. Ini udah setengah 5, jadi kurang 30 menit lagi gitu. Tuh kapalnya. Oke, nih kita nunggu Mas Bolang dulu, masih beli minuman tuh. Nah, yuk kita lanjut nih. Wah, ada yang jualan pentol tapi barusan makan bakso. Tuh, enak itu sebenarnya, tapi barusan aja makan bakso, jadi ya jangan dulu deh. Hah? 26. Samarinda SMB. Oke, makasih Bapak. Oke, yuk kita masuk teman-teman. Ini tadi sebelum masuk kita ngisi data dulu. Nanti untuk tiketnya dikasihkan ke kapalnya, di kapalnya gitu. Soalnya kita tadi udah booking lewat WhatsApp gitu teman-teman. Nih, yuk kita OTW ke kapalnya. Yuk, dan kalau kalian dari sini tuh bisa naik kapal cepat. Kita udah pernah naik kapal cepat dari sini. Videonya bisa kalian tonton di sini. Dulu tiketnya 450.000. Perjalanan kurang lebih 5-6 jam teman-teman. Nah, untuk speed adanya keberangkatan pagi hari saja gitu. Tidak ada yang berangkat siang ataupun sore. Kalau siang nggak ada keberangkatan, sore baru ada yang ini kapal biasa ini gitu. Nih kapalnya Cahaya Dina. Wah, ini nurunin motor mau dimuat buat dibawa ke Samarinda. Nah, gitu teman-teman. Nih, kita foto dulu ya, cakep nih. Oke teman-teman, jadi ini dia kapal yang akan kita naiki menuju ke Samarinda. Kapal Taksi Mahakam Cahaya Dina. Di era gempuran modernisasi yang ada, di Melak sini masih mempertahankan transportasi legendarisnya. Kapal yang terbuat dari kayu ini masih menjadi primadona transportasi warga sekitar. Di dalam kapal ini selain diperuntukkan untuk angkutan penumpang, juga digunakan untuk angkutan logistik, baik bahan pangan, motor, dan masih banyak lainnya. Kalau kalian bertanya bagaimana jalur daratnya, kok masih banyak yang naik kapal gini? Nah, jadi untuk ke Melak sini sebenarnya jalur daratnya sudah ada teman-teman. Cuman kondisinya memang tidak sebagus itu. Selain itu, kalau naik kapal sepertinya poin plusnya kita tidak capek selama di perjalanan. Karena kita bisa tidur selonjor seperti tidur normal di rumah. Dan kita masih bisa mondar-mandir di dalam kapal. Tentu hal tersebut tidak kita dapat jikalau kita naik transportasi via jalur darat ya. Kalau kalian bertanya lagi jalur darat itu naik apa? Jadi setahu saya ada dua pilihan transportasi umum. Yang pertama kalian bisa naik travel, dan yang kedua atau terbaru kalian juga bisa naik bis Damri. Oke, kita turun lagi teman-teman. Nah, nih kalau mau ada kapal berangkat banyak yang jual makanan dan minuman ya. Kalau tadi siang tidak ada teman-teman, nih baru berkumpul nih, lihat tuh udah mulai berdatangan yang jualan gitu. Nah, di sini ada perbedaan kalau bisa kalian lihat nih. Ada yang di dek bawah sama ada yang di dek atas. Kalau untuk yang di dek bawah ini namanya kelas ekonomi. Tiketnya selisih 20 ribuan, 20 apa 30 gitu ya. Jadi yang bawah ini mungkin 150.000,
Kemudian yang di atas 180.000 teman-teman. Kali ini kita pilih yang di atas gitu. Nah, kalau di bawah kita tanpa ada kasur, jadi ya wis cuman kayu yang dilapisi perlak gitu. Nah, seperti itu aja kalau untuk yang di bawah ini. Nah, kalau di atas nanti ada kasurnya. Kira-kira seperti apa kasurnya kita lihat nanti lebih lengkap ya. Dan di sini juga melayani paket motor. Untuk motor ini harga paketnya seharga dengan penumpangnya. Jadi 180.000 untuk tujuan ke Samarinda gitu. Nah, jadi kapal ini emang start awalnya dari Samarinda sih. Dari Melak sini teman-teman gitu start awalnya. Jadi yang lewat sini tuh ada 3 kapal ya mungkin. Ada kapal yang tujuan Longbagun itu juga bisa. Kemudian kapal cepat. Ada kapal yang taksi ini yang real dengan rute Melak seperti itu. Nih. Oke, kita nanti nomor seat 7172 teman-teman nanti. Nih. Yuk kita naik teman-teman. Nah. Kita naik. Mana guys? Oke. 7172. Oh, ini 12. Sama kayak kita kemarin ya penomorannya ya. 7172. Nah, ini teman-teman untuk kursi kita 7172 nih. Oke, kita taruh tas dulu. Oke teman-teman, nah seperti ini untuk di kelas VIP atau di deck atas teman-teman. Jadi ini bisa dibuka untuk lokernya. Kita geser dikit. Nah, ini untuk nyimpan barang bawaan itu bisa ditarik ini tuh. Jadi tas kita bisa dimasukin di sini. Oke, kita buka lagi. Nah, ini untuk pendinginannya ini ada kipas. Kita pas gak dapet kipas ya. Pas tengah-tengah posisi kita ini. Ya, kita nyalakan. Belum nyala ini kayaknya. Belum dinyalakan teman-teman untuk kelistrikannya. Nah, ini belum dinyalakan. Nih, kita intip di luar. Masih sumuk. Kita naikin. Nah, ini kursi kita. Nah, oke, kita taruh sini dulu. Apa panas banget. Ini untuk bentuk tiket kita. Nih, berarti tadi ambil di krunya di bawah. Ini ambil di krunya di bawah. Di bawah. Oke. Suruh nunjukin yang tadi kirim itu. Ini harga tiketnya 180.000 kali 2 360.000. Kursi 7172. Kalau di bawah berapa Mas Bolang? Nggak tahu. Nggak tahu. Kayak 150 kayak yang di bawah itu. Yang di bawah nggak pakai tiket. Nah, Sutiknya atau Ahmad Wildani mudik hari Jumat, milir hari Selasa untuk kapal Cahaya Dina ini gitu. Tanggal keberangkatan, tarif berlaku penumpang yang naik dari Samarinda Kota Bangun. Tiket berlaku satu orang, tidak bertanggung jawab silakan dan kerusakan barang. Ini untuk bentuk tiketnya yang tadi kita pesan melalui WhatsApp gitu teman-teman. Nih WhatsAppnya. Oke. Asli ini benar-benar panas banget teman-teman. Kopios rasanya. Kita turun dulu deh. Asli nih panas banget. Di luar sini meskipun panas tapi masih mending, ini ada angin dikit-dikit. Tapi kita ke bawah dulu deh. Ntar ini ada orang lewat. Habis ini kita ke bawah cari udara di bawah. Panas pol. Banyak ya penumpangnya nih. Nih kalau kalian gak percaya tadi panas tuh. Oh, asli panas pol di dalam. Soalnya belum jalan teman-teman. Terus kipasnya juga belum nyala. Jadi double ya gitu. Makanya ini panas banget rasanya. Ini kita keluar dulu. Udah buluk nih. Oke, kita neduh di sini dulu
di sini lumayan enak tuh, karena ada angin yang masuk teman-teman gitu. Dan salah satu perbedaan jikalau dibandingkan dengan kapal yang tujuan Longbagun, nah kalau bawah tujuan Melak itu emang dikhususkan untuk lebih diutamakan untuk penumpang teman-teman nih. Jadi memang khusus untuk penumpang ya, yang bawah ini kebanyakan untuk penumpang, beda dengan kapal yang tujuan Longbagun kemarin. Kalau Longbagun kemarin kita itu di bawah itu malah banyak barangnya ya, penumpangnya cuman dikit aja gitu. Jadi ini yang bawah ini dikhususkan untuk lebih diprioritaskan untuk penumpang. Nah, sangat nyala ini, sangat panas. Nih ditambahi tiket lagi teman-teman, karena penumpangnya lumayan banyak, tiketnya digelar lagi, ditambahin. Seperti itu. Ini anak-anak mandi lompat tuh, lompat dari atas tadi, ngeri ya, terus gitu. Oke teman-teman, jam 17.46 kita udah persiapan berangkat nih. Nah ini dari tadi kita berjemur di sini karena di dalam itu panas banget teman-teman. Nah di sini juga panas tapi masih ada sedikit udaranya lah, anginnya gitu. Nah gitu. Jadi masih oke, masih lumayan. Nih kita berangkat dulu, habis ini putar balik mengarah ke Milir menuju ke arah bawah. Nih. Oke nih. Ini kita nanti tidak bisa melihat sunset karena kita membelakangi teman-teman. Kita akan jalannya ke sana ya, sunsetnya dari arah sana. Gitu. Oh itu ada kapal speed yang baru datang teman-teman. Nah dan ini ada progres jembatan teman-teman nih, seperti ini untuk progres jembatan di Melak. Tapi ini sepertinya sih ya, sepertinya kalau kelihatannya kayak proyeknya berhenti gitu sepertinya nih. Nah cuman sama kondisinya ini apa nggak terlalu pendek ya jembatannya ya. Kalau segini kayaknya kalau misal airnya pasang, ada tongkang-tongkang batu bara itu kayak agak riskan teman-teman sepertinya ya, agak takutnya angkut gitu nih. Nah, nih kalau ada jembatannya kan aksesnya lebih mudah ya emang ya, terus kan mobilitas masyarakat, nah pengiriman logistik dan lain-lain kan lebih cepat juga terbantu gitu nih. Masih progres tapi udah ditinggalin gitu kayaknya, kalau lihat sekilas ya kayak udah suwung gitu.
Oke teman-teman, ini kapalnya udah berangkat dan kita masih duduk di bagian depan teman-teman, dimana kali ini kita menikmati sunset meskipun kita membelakangi cahaya ya. Nah, perjalanan turun hilir ini infonya itu lebih cepat jika dibandingkan kita perjalanan mudik atau ke hulu teman-teman. Kalau kemarin kita berangkat dari Samarinda, waktu berangkat pertama kemarin ya, itu jam 7 pagi, nyampe Melak sini itu kurang lebih jam setengah 3, jam 3 dini hari teman-teman, seperti itu. Nah, ini tadi kita berangkat jam 6, kira-kira nyampe Samarinda besok jam berapa kita lihat aja ya, karena infonya itu lebih cepat seperti itu. Dan ini kondisi air di Sungai Mahakam terpantau juga sekarang masih surut teman-teman, dari kemarin ini surut terus, jadi ya harus lebih berhati-hati lagi. Bahkan kalau kapal-kapal yang tujuan ke Longpagun, kalau airnya surut seperti ini itu tidak bisa naik teman-teman, misalnya sampai di Tering saja itu. Nah, memang paling jadu itu kalau naik kapal seperti ini itu suasana sore teman-teman. Sebenarnya jadu lagi itu kalau suasana pagi, cuman kalau pagi kan kita nggak bangun biasanya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut, kita nikmati dulu perjalanan kali ini, nunggu sampai malam, nanti malam istirahat, besok pagi bangun udah sampai gitu. Dan semoga aja, tadi sih sempat tanya, katanya estimasi sampainya itu jam 10-an pagi. Ya semoga saja bisa lebih cepat kalau bisa, atau minimal on time lah. Karena besok kita juga ada jadwal lanjutan teman-teman. Itu kira-kira kemana? Ya mari kita sama-sama simak episode Borneo kali ini hingga tuntas ya. Jadi sungai ini abrasi, akhirnya melebar jalannya ambles teman-teman gitu. Ini kita masih pelan-pelan karena kita ini hitungannya masih memasuki area perkampungan, jadi pelan-pelan biar bekas ombaknya ini tidak mengganggu warga sekitar gitu teman-teman, biar tetap enak lah, sama-sama menghormati gitu. Makanya kita jalan pelan-pelan nih dari tadi. Di depan kita ini ada parkiran tongkang tapi lihat ini berapa tongkang ini yang parkir ya, asli teman-teman, banyak banget di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 tongkang. Coba ini nggak tahu ya baliknya sana ada lagi apa enggak. Kalau ada ya berarti tambah banyak lagi nih. Lintas samudra tuh, tongkangnya pada parkir di sini teman-teman. Oh asli nih, parkiran tongkang full batu bara. Nih, selain tongkang untuk batu bara, di sini juga biasanya digunakan untuk angkut kayu teman-teman biasanya. Nanti kalau ngelihat kita videoin ya gitu. Nih. Oh tapi ini tongkangnya kayaknya udah lama parkir di sini nih. Ini kok sampai ada pohon-pohon gini nih, sampai tumbuh pohon teman-teman. Kayaknya udah lama parkir di sini nih, sepertinya ya. Tuh. Ya teman-teman, yang ini udah lama sepertinya, tapi yang ini masih baru parkir ini. Vira Timur. Nah, keren ya, Vira Timur. Berapa ya harga tongkang ini ya? Ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Ini ada tempat pengisian batu bara teman-teman. Jadi tongkang-tongkang parkir tadi itu nantinya akan diisi batu bara di sini sepertinya, atau tongkangnya lebih naik lagi, di atas ada lagi ya. Nih pengisian batu bara. Nah, Kalimantan ini emang kaya akan batu bara teman-teman. Tuh kelihatan kan, tuh batu baranya ditumpuk tuh sana.
Kalimantan ini emang batu baranya sangat melimpah, kekayaan alamnya sangat melimpah. Tapi kenapa di Long Apari aksesnya seperti itu, Mas Bolang? Karena sebutnya mahal. Nah, ya ini padahal kekayaan alamnya ini sangat melimpah loh Kalimantan, terutama Kalimantan Timur. Itu aksesnya kalau ke Long Pahangai, Long Apari itu wah kayak gitu ya. Akses daratnya masih belum layak. Bahkan kalau ke ke Tiong Ohang itu belum ada gitu, belum enak gitu atau rusak gitu, belum ada teman-teman. Nggak ada aksesnya. Gimana ini nih tempat pengisian batu bara lagi. Jadi listrik kalian yang di Pulau Jawa itu batu baranya dari sini kebanyakan ini. Nah, emang dari sini ya, bukan kebanyakan ya, berarti banyak semua. Jadi listrik itu dari sini teman-teman. Bahan bakunya itu, bahan mentahnya batu baranya itu. Nah ini jam 18.38. Ini ada speed yang mepet teman-teman. Sepertinya ada yang naik gitu. Nah ini ada yang naik sepertinya. Tuh, atau enggak ngantar barang gitu mungkin. Jadi kita sampai di area pertambangan lagi. Ini masih dengan edisi batu bara nih. Teman-teman semua, selamat malam. Ini jam 19.22. Jadi setelah kita menikmati sunset di luar tadi, nah ini kita udah kembali di seat kita nih. Saya yang heran kesan pertama ini satu teman-teman, kenapa pemilihan lampunya harus warna merah ya. Nih, kayak berasa gimana gitu warna merah ya. Coba ini warna white, kuning atau orange gitu kan lebih enak buat tidur ya. Nah ini warna merah loh, bayangin lah. Dan seperti ini untuk situasi malam di dalam kapal kita. Nah untuk udara kita terbantu oleh kipas ini. Ada colokan juga di setiap kipasnya, tapi kipas kita nggak ada, ini adanya di sini ini kipasnya. Oke, kita mau ke toilet sambil sepertinya mau intip kantinnya, ada makanan apa aja, kita makan malam yuk. Nah ini kita ke kantinnya, kita makan malam. Ini teman-teman harus sedikit nunduk. Oke. Nah, oke teman-teman. Ini sandalnya dilepas di sini. Kita turun. Kita ke toilet dulu. Oke, kita ke toilet. Nah, jadi toiletnya di sini lebih nyeni, sedikit berbentuk. Nah, ada bentuknya gini ya. Kalau kemarin itu kotak gitu, nggak ada seninya ya. Ini nyeni teman-teman ya, berbentuk ini. Oke, kita kencing dulu. Habis itu kita lihat ada makanan dan minuman apa. Ini lebih sempit juga teman-teman toiletnya ini. Lebih sempit ya ini. Kalau kemarin agak longgar ya, ini lebih sempit.
Jam 19.27 kita sudah ada di kantin teman-teman, dan kita barusan pesen soto. Untuk makannya ada nasi campur sama soto. Kali ini kita pesen soto. Nah, sama minumnya es creamy latte. Di sini lebih terbatas ya pilihan minumnya. Cuman ada creamy latte sama good day aja, 2 aja. Nah, cuman ada 2 itu aja. Nggak seperti yang kemarin kita berangkatnya ya, banyak pilihan. Nih, ada kulkas. Dan di sini tuh dipagerin gini teman-teman. Jadi yang di sini udaranya nggak yang los leluasa kayak kemarin ya. Jadi kesannya juga lumayan kesan sempit. Cuman ini kalau malam nggak dingin gitu teman-teman, karena ada pagarnya. Nah, di sini juga dipagerin. Mungkin lebih detail besok ya. Makasih Bu. Lebih detail kita lihat besok waktu terang gitu. Oke. Nah, ini untuk penampakan sotonya teman-teman. Untuk harganya berapa belum tahu, kita belum bayar. Kita lihat nanti harganya berapa ya. Makan soto kita. Oke. Jam 20.17 kita tiba di Muara Pahu teman-teman. Kita mau bersandar dulu, sepertinya ada yang mau naik atau turun nih, kita intip ya. Monggo, lokasi PW sudah kosong, geser ke belakang. Muara Pahu. Ini kita intip. Ada yang turun, ada yang naik ini. Oh, yang ini Muara Baroh itu tulisannya. Saya lihat di map kok Muara Bahu ya, mana ya? Muara Baroh. Oh, Muara Pahu itu kecamatannya teman-teman. Nih, ada yang mau naik dan turun juga itu. Oke, kita dari tadi duduk di sini. Nah, ini di sini tuh PW. Cuman ini ada ini loh, menurut saya yang sedikit kurang jadinya ya. Jadi kita kehalang teman-teman ini pandangannya. Dan sebelah sana juga dikasih. Jadi kesannya malah kesan sempit gitu teman-teman. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Ini jam 5.37 hari Rabu 29 April. Kita udah bangun tidur teman-teman.
ada sinyal ini. Bentar, mana map saya ini ya. Saya barusan bangun tidur teman-teman. Kita cek. Nah, kita udah sampai di daerah Sebulu teman-teman. Dimana ini udah deket sama Tenggarong. Nanti sampai di Samarinda sini. Oke, dan di luar ini ada momen sunrise. Mungkin coba kita keluar sebentar ya. Habis itu kita ke toilet. Aduh, suasana merah merona. Oke, kita keluar sebentar teman-teman. Nih, kita intip dikit sunsetnya. Nah, udah mulai muncul ya sunsetnya. Oke, kita geser ke toilet dulu dan sholat subuh ya. Oke. Jam 5.57 teman-teman, kita udah kelar sholat dan ini kita ada di bagian belakang. Nih, jadi di bagian belakang sini biasanya digunakan untuk jemur pakaian teman-teman. Nih sunset pagi ini, wow, syahdu ya. Oh, ini bisa naik teman-teman. Nih, sunset, kalau sunset dan sunrise ini emang cakep. Tapi kita jarang menikmati sunrise karena biasanya ketiduran. Ini tumben ini bangun ini. Oh. Ini tadi sih bangun kita cek di daerah Sebulu ya ini. Dan untuk kecepatan rata-rata kapal ini lihat nih, maksimalnya 24, rata-rata 20, 21, 23 gitu teman-teman. Lah itu. Oke. Sebulu. Nih. Kita sedikit mengurangi kecepatan teman-teman. Dan di sebelah kanan kita ini lihat, wah, lagi dan lagi batu bara. Hahaha. Banyak banget sampai sana, lihat. Oh. Full batu bara teman-teman. Nah, dan di sini tuh ada ini teman-teman, Pulau Yupa kecil. Nah,
Ini di tengah-tengah ini Pulau Yupa kecil. Nanti di sebelum Tenggarong itu juga ada pulau lagi teman-teman yang di tengah-tengah. Itu namanya Pulau ini Kumala nantinya. Nah, ini Yupa kecil, nanti ada lagi Pulau Kumala seperti itu. Bentar lagi sampai Tenggarong, kurang 2 belokan ini. Set set. Nah, ini sampai di Tenggarong ini. Oke teman-teman, jam 7.27 kita persiapan sandar di Tenggarong teman-teman. Nih, kita sandar di Tenggarong. Nah, itu ada stadion juga, dan depan itu jembatan Kutai Kartanegara. Sebelah kanan ini Pulau Nirmala gitu. Nih, banyak yang jualan kalau di Tenggarong, kalau sandar di Tenggarong. Nih, persiapan sandar di Tenggarong. Orang jual apa aja ini? Sate kayaknya itu. Nih, Tenggarong. Banyak yang turun juga teman-teman di sini. Nih, ada yang turun, nggak ada yang naik. Kalau naik nggak ada. Banyak yang turun aja ini. Oke, nih jam 7.30 kita sandar juga di Tenggarong teman-teman. Nih, nurunin beberapa paket motor. Nah, jadi kita bisa turun dulu. Oh iya, betul. Makasih banyak. Ayo, besok. Nih, kita lanjut berangkat. Tancap gas. Kita makan di bawah sini aja deh. Kita makan di sini. Nah, sambil melihat melintasi jembatan habis ini itu, jembatan Kutai Kartanegara.
makan nasi kuning teman-teman. Ini harganya 20.000 tadi kita beli waktu di Tenggarong tadi. Kita lihat menunya seperti apa ya. Masih anget ini. Seperti ini untuk nasi kuningnya. Harganya 20.000. Ini tuh ikan, nggak tahu ikan apa tapi. Nah. Oke, kita makan dulu. Jam 9 pas kita berhenti di Simpang 3 Loajanan teman-teman. Ini udah deket sama Samarinda. Udah dikit lagi aja ini. Nah, cuman di sini ada beberapa yang turun teman-teman. Nanti kita arah ke sana dikit lagi. Paling nggak nyampe 30 menit lagi udah sampai nih kita. Gitu nih, jam 9.00. Surabaya ini. Oke, siap, aman, ready. Yoi. Oke teman-teman, jam 9.24 kita persiapan sandar teman-teman. Nih udah sampai kita, alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan semalaman. Tuh banyak kapal-kapal taksi Mahakam lainnya. Oke, kita naik dulu ke atas, kemudian kita persiapan turun barang-barang kita. Nih kondisi terkini kapal, mesin. Nah, yuk kita naik. Udah pada persiapan juga penumpang lainnya ini. Ini kita mau sandal di mana ya? Oh, di sini. Nah, lihat banyaknya kapal-kapal lainnya ini. Ada kapal Barokah 3 tujuan ke Melak. Depan itu kapal apa itu? Nih, bergoyang-goyang. Oke, kita udah sandar teman-teman. Jadi nempel di sini kita. Oke, kita persiapan turun dulu. Oke, alhamdulillah. Oke, kita keluar dulu teman-teman. Mau lewat? Iya. Silakan.
Mas, makasih banyak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Wow, motornya nyebrang 2 kali berarti ini. Oh ya, kalau naikin nurunin motor itu bayar 50.000 teman-teman. Jadi naikin bayar 50, nurunin 50, ongkos kirimnya 150, jadi 250 untuk paket motor. Kita sampai lagi. Teman-teman, akhirnya jam setengah 10 pagi kita tiba juga di Samarinda, teman-teman. Dimana kemarin kita berangkatnya juga dari sini, ini sekarang udah tiba lagi di sini, teman-teman. Kemarin berangkat jam 6, ini sekarang jam setengah 10, berarti 7, 8, 9, berarti total 15 jam setengah, teman-teman. Perjalanan dari Melak menuju ke Samarinda sini. Dengan harga tiket cukup 180.000, kita dapat servis dan fasilitas seperti tadi. Gimana menurut kalian? Recommended kah? Tulis di kolom komentar ya. Nah, dan dari sini kita akan lanjut lagi tentunya perjalanan. Kira-kira kemana dan naik apa? Pantengin di episode selanjutnya. Oke, saya Ahmad Dhani. Terima kasih banyak dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.